Setiap hari kami hadir menyapa Anda, kami percaya Anda nggak bosen. Kami senang malah ketemu orang-orang yang antusias setiap kali menyalakan televisi, nonton Go Healthy, dan terus terpapar oleh edukasi, semangat yang kami tampilkan. Saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dua praktisi ada di kanan saya dan dua orang narasumber di sebelah kiri saya. Kali ini saya kebagian seorang narasumber atau sepasang suami istri dari kota Depok, Jawa Barat. Selamat datang Mbak Rita, selamat datang Mbak Preti. Sehat semuanya? Ya, salam sehat. Pak Toto, Bu Yuli apa kabar? Baik. Baik. Terutama Bapak baik Ya, sehat? baik sehat. Bapak mah aslinya orang Bandung ya? Bandung. Waduh, Iya. sami atuh jeung Abdi. Abdi ge ti Bandung, Pak. Bandung. Iya. Bapak tuh jadi kesibukannya apa sekarang, Pak? Di rumah aja Di rumah kesibukannya. Iya. Tapi kan ini bicara karena Bapak memang pernah mengalami stroke ya, Pak ya? Iya, tuh. Jadi mengurangi banyak kegiatan di luar rumah. Kan begitu Pak, lebih banyak di dalam rumah gitu. Iya. Nah sebelum Bapak kena stroke dulu, kesibukan Bapak apa? Dulu Bapak mengabdi di mana dulu? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Apa job description Bapak? Apa yang Bapak kerjakan di situ? Administrasi itu. Terus ya kegiatan di rumah sakit aja di ruangan. Saya minta Bapak juga minta doa kesembuhan, pemulihan dari keluarga ataupun dari sahabat Bapak. Iya. Boleh Pak, sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku, rekan-rekan, sahabat semuanya, mohon doanya buat suamiku tercinta, Bapak Toto, agar cepat pulih kembali karena sudah mengalami stroke 2 tahun lebih. Ini akan menjadi wawancara yang nggak mudah buat saya karena Pak Toto mau tidak mau nantinya akan menceritakan bagaimana kisah beliau sejak produktif dan harus berhenti aktif akibat dari stroke. Tapi sebelum ke sana pemirsa, saya ajak Anda untuk menyimak profil dari Pak Toto, warga Depok berikut. Toto Herianto, serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2020 lalu telah mengajarkannya tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat. Sewaktu masih aktif bekerja, Toto kerap kurang istirahat karena mendapat shift malam. Pola makannya juga tidak diatur dengan baik. Ia sangat gemar mengkonsumsi makanan berlemak dan bersantan. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa ada sumbatan di pembuluh darah otak Toto di bagian kanan, sehingga sebagian tubuh sebelah kirinya menjadi lemah. Tangan sama kaki itu lemah. Megang kertas satu lamar aja ini nggak bisa lepas. Kini, Toto harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia ingin bisa beraktivitas lagi seperti dulu. Harapkan supaya dapat solusi untuk kesehatan saya semakin membaik. Tadi saya lihat Pak ada foto sama Ibu, itu persiapan umroh atau sudah di Tanah Ya, Suci? sudah di Tanah Suci. Wah, Dari stroke berangkat di sana. itu Bapak sudah kena stroke? Sudah. Pemirsa, usianya Pak Toto sekarang 64 tahun. Kena stroke-nya di tahun 2020 ya Pak ya? 2021. 2021. Kebetulan pada saat itu saya ingat sekali pada hari Kamis itu Bapak nganter. Setelah nganter, kira-kira jam 10-an saya dapat telepon. Iya, iya. Kata Bapak, Dek nanti pulangnya ikut teman aja. Saya bilang, loh kenapa? Tadi pulang kok mobil sepertinya jalan sendiri ke arah kiri terus. Terus kebetulan anak sama mantu baru pulang piket. Iya, iya. Terus kebetulan lagi bersih-bersihin mobil, Iya. ngelihat bapaknya keluar dari mobil mau buka pintu gerbang tuh sempoyongan. Sudah sempoyong. Sempoyongan. Saya bilang ya udah yuk kita ke klinik. Bapaknya bilang nggak usah, besok kita sekalian aja pagi. Kita kaget, dokter bilang ini sudah tidak boleh pulang, harus bed rest. Sebelum lanjut lebih jauh ya, saya mau ajak Anda dulu untuk melihat sebuah fakta atau jangan-jangan ini hanya opini publik aja yang udah keburu kegiringnya keliru. Ada yang bilang kurang tidur meningkatkan risiko stroke. Menurut Pak Toto, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Kurang tidur ya, Capek otomatis kita terasa lelah. Terus tensi bisa naik. Nah itu salah satunya yang terserang ke
ke Bapak. Suami saya. Kurang tidur memang dapat meningkatkan risiko stroke. Betul. Jawabannya seperti ini pemirsa. Jadi ketika kita tidur itu sebenarnya upaya tubuh dalam merecovery dirinya. Termasuk adalah recovery dari kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ketika kita tidak tidur dengan baik, maka akan terjadi penebalan pada dinding arteri pembuluh darah itu. Pembuluh darah yang sehat adalah yang pertama itu. Nah, ketika kita kurang tidur, dia akan menebal karena tidak bisa merecovery dirinya pada saat malam hari itu. Ketika penebalannya sudah fase 4, itu sudah berupa sumbatan. Pasti aliran darah ke otak akan berkurang, oksigen akan berkurang. Disitulah terjadinya stroke. Tidak hanya itu, ketika kurang tidur juga terjadi peningkatan hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon yang memacu kerja pembuluh darah dan jantung itu lebih tinggi. Maka akan ada peningkatan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang tinggi itu bisa membuat pembuluh darah pecah. Kalau pembuluh darah itu ke otak yang pecah, maka terjadilah stroke. Jadi jawaban Ibu Yuli dan Pak Toto, kurang tidur menyebabkan terjadinya stroke itu adalah benar. Oh, oke. Kurang tidur meningkatkan risiko stroke. Maka ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Sekarang kita kembali ke Pak Toto ya. Apa sih Pak yang paling sulit Pak? Yang Bapak alami di awal-awal masa kena stroke? Satu macam yang dirasakan. Sudah susah untuk diceritakan. Ibu melihatnya bagaimana pasca kena stroke, setelah dia kena stroke itu? Ya, yang paling berat bisa dibayangkan seusia seperti Bapak tiba-tiba harus jadi seperti bayi. Mau buang air kecil, mau buang air besar. Tapi makan. alhamdulillah juga tidak membutuhkan waktu lama untuk bangkit. Bisa ke kamar mandi sendiri walaupun dengan dipapah. Pak Toto, apa yang paling Bapak kangenin? Iya, Nyetir. kangen yang nyetir lagi. Kangen nyetir. Nyetir, main bulu tangkis, sepedahan, hobinya banyak. Baru masuk klub Masuk klub. RC 10 tahun di Depok. Bapak masih ingat nggak dulu tensinya berapa waktu kena stroke? 150. 150-an. Sekarang keluhan Bapak apa yang Bapak rasakan masih kurang di tubuh Bapak? Di kaki Kaki lutut kiri. aja. Kaki kiri di lutut. bagian lutut. Iya. Kalau berjalan tuh masih seperti kayak kaki tinggi sebelah. Boleh saya lihat kalau Bapak menggerakkan tungkai kaki Bapak? Iya, gerakinnya gitu deh. Masih agak berat, tapi masih bisa lari. Jalan 2 kilo masih bisa. Tapi sudah nggak pakai tongkat ya Pak? Sekarang ya Pak ya. Bagaimana dengan lengan Bapak? Boleh diangkat tinggi. Normal ya? Udah normal kalau tangan. Tapi kan gerakannya masih lambat. Upaya apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mendukung pemulihan Bapak pasca stroke? Yang utama masih ke dokter saraf. Bagus. Kontrol setiap bulan. Bagus. Kalau untuk terapi ke rumah sakit tuh baru dilakukan beberapa kali. Alasannya tuh karena sayanya harus kerja dan itu adanya di polirefleksnya itu pagi. Oke. Jadi Ibu dan Bapak terus dalam upaya baik untuk segera pulih. Iya. Tapi kita cek dulu ya pemirsa sebelum masuk ke studio tadi kami periksa tensi Bapak. Kita lihat ya biar nanti dibacakan oleh praktisi kesehatan. Monggo silakan Mbak. Ya, jadi ini tensinya masih tinggi Pak, ya, karena tekanan darah sistolik atau yang atas itu lebih dari 140, tepatnya ada di angka 155, dan yang bawah atau diastolik ada di angka 97 Pak. Normalnya itu kan ada di 120 per 80. Nah, yang kita khawatirkan apa? Bukan cuma tensi yang tinggi. Tensi yang tinggi ini ketika nantinya akan semakin tinggi itu dapat memicu terjadi stroke berulang. Ketika berulang, gejala sisanya akan lebih parah. Jadi berkaca dari pengalamannya Pak Toto dan juga Ibu Yuli, pertama ya ketika Anda curiga ada serangan stroke, itu harus segera ke RS. Segera senyum miring sebelah, gerak satu sisi tubuh terhambat. Ra bicara pelok, kebas satu sisi tubuh. Rabun, S adalah sakit kepala. Begitu ada curiga seperti itu langsung segera ke RS sebisa mungkin maksimal 2 jam udah nyampe di rumah sakit. Nah, stroke sendiri merupakan kasus di mana terjadi gangguan pembuluh darah di otak. Nah, kita sama-sama lihat ya, kalau misalkan Anda mungkin pekerja shift malam, sering kurang tidur, gaya hidupnya kurang sehat, kira-kira darah Anda itu seperti darah yang tidak normal. Jadi dia cenderung menempel satu dengan yang lainnya. Yang kita harapkan adalah darah itu yang normal, yang alirannya lancar, yang baik, yang jalannya itu gak nempel-nempel.
Nah, dengan menggunakan teknologi laser, harapannya adalah yang tidak normal, yang nempel-nempel itu kita buat menjadi lebih lancar. Ketika aliran darah lancar, nantinya tensi kita menjadi lebih terkendali. Gula darah, kolesterol bisa dibakar dengan maksimal. Lalu bisa mencegah berbagai macam resiko komplikasi seperti serangan stroke, serangan jantung, dan untuk Anda yang sudah mengalami serangan stroke bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Teknologi laser itu alat yang memang diciptakan untuk bisa membantu darah kita itu lebih berkualitas, pembuluh darah juga menjadi baik. Cara kerjanya adalah dia akan membantu pembuluh darah itu menghasilkan nitrat oksida sehingga kemudian pembuluh darahnya akan melebar. Kalau pembuluh darah melebar, aliran darah menjadi lancar, maka tekanan darah Pak Toto bisa terkontrol. Teknologi laser juga bisa membuat gumpalan-gumpalan darah itu menjadi terurai sehingga sirkulasi darahnya juga menjadi lancar. Nah, Pak Toto lanjutkan obat-obatannya, pengobatan mandirinya, gaya hidup sehatnya juga. Betul. Dan kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Saya ingin jelaskan pada Anda bahwa teknologi laser ini wujudnya adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir ini, Bapak dan Ibu. Ada 14 titik sinar terapi di dalam alat kesehatan ini. Ini spesifikasinya saya lagi ceritakan. 14 titik tadi terdiri dari 10 laser warna merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan juga posisi titik-titik tersebut sudah disesuaikan sedemikian rupa untuk meningkatkan, ini tugasnya, untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pada saat diaktifkan, sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik akupuntur. Titik akupunturnya dimulai dari LU7, 8, 9, PC6, PC7. Kemudian ada HT4 hingga HT7. Dan sinar laser itulah yang akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ penting lainnya dalam tubuh kita agar bekerja lebih optimal. Jika ibu, bapak, dan pemirsa menggunakan secara rutin dokter laser atau AccuLaser, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Ibu Yuli sama Bapak dan pemirsa di rumah harus segera dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saat ini. Dan izinkan tim call center dari Gogomol untuk melayani Anda, membantu menjelaskan detail sampai cara mendapatkannya. Karena hanya ada di Gogomol yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Jika Anda ingat teknologi laser, ingatnya adalah dokter laser dan AccuLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Sudah 2 tahun lebih Pak Toto mengalami kondisi pasca kena stroke. Sangat disayangkan pemirsa karena dulunya beliau aktif betul. 22 tahun lebih beliau bekerja di sebuah rumah sakit. Tapi begitu masa pensiun, beliau nggak bisa terlalu luas lagi beraktivitas di luar rumah. Banyaknya di rumah sekarang. 100% ya Pak waktu Bapak di rumah ya sekarang ini ya? Di rumah ya. Bapak memang dulu bekerja jamnya berbeda-beda. Iya. Pernah pagi, pernah malam. 3 shift, kalau sekarang 3 shift ya. Tapi menurut Bapak, apa sih hal lain yang menyebabkan Bapak
mengalami penumpukan masalah kesehatan, ujung-ujungnya kena stroke. Kemungkinan Apa tidak masalahnya? pola makan kali ya. Pola makan. Iya, pola makannya salah. Ceritain Pak, kayak gimana sih pola makannya dulu? Makannya itu aja. Tongseng, sate, gulai gitu. Sering. Iya sering. Pak Toto ini kan kerjanya di rumah sakit loh pemirsa. Iya. Kayaknya setiap hari Bapak lihat kalau nggak poster, spanduk, LED, jagalah kesehatan misalnya. Iya. Ya kan? Tapi sepertinya himbauan itu diabaikan oleh Bapak. Mungkin karena lingkungan juga ya Mas Coki ya. Karena Bisa. memang lingkungan kita di Indonesia itu makanan yang tersedia itu rata-rata tinggi gula, garam dan lemak. Betul. Seratnya variasi. rendah, vitaminnya rendah, mineralnya rendah. Jadi tanpa Bapak sadari, memang Bapak hanya memilih itu saja makanan yang tersedia. Iya, Itu juga harus disadari oleh pemirsa bahwa risiko kita untuk kena stroke itu tinggi dengan kondisi saat ini dari pola makan tersebut. Perpaduan teknologi laser dan juga satu teknologi lagi, tahukah Anda pemirsa, saya bukakan untuk Anda pemirsa, ada yang disebut sebagai perpaduan. Jadi bukan hanya berdiri sendiri, tetapi perpaduan teknologi laser dan juga teknologi NMES atau kepanjangannya Neuromuscular Electrical Stimulation yang dapat membantu pemulihan stroke. Benar sekali ya, perpaduan antara teknologi laser dan NMES nih cocok untuk Pak Toto, cocok juga buat Bu Yuli, dan cocok juga untuk Anda pemirsa di rumah untuk membantu proses pemulihan stroke, mungkin untuk Anda atau keluarga Anda yang sedang berjuang pulih dari stroke, untuk mencegah terjadi serangan stroke, dan juga untuk sebagai peneman lah gaya hidup sehat kita ya. Jadi teknologi laser dengan laser panjang gelombang 650 nanometer, ya laser merah dengan sinar biru dan sinar kuning, nantinya dipadukan, dikombinasikan ya sedemikian rupa sesuai dengan hasil research, memang dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika digunakan, dia akan menembus dari lapisan kulit terluar yaitu epidermis, lalu lapisan dermis dan juga lapisan hipodermis, dan juga di bawahnya nih ada bagian otot dan juga ada pembuluh darah. Pembuluh darah akan secara optimal menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Fungsinya adalah dia ngebuka pembuluh darah. Lalu dia membantu menguraikan gumpalan darah dan juga mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, tensi kita menjadi lebih terkendali. Metabolisme tubuh kita bekerja secara optimal. Alhasil gula darah, kolesterol itu bisa lebih stabil. Faktor pencetus dari stroke sudah kita tekan. Itu satu. Si sinar biru nantinya dia akan membooster. Jadi dia bekerja sama dengan laser merah untuk menghasilkan nitric oxide dalam jumlah yang lebih optimal lagi. Nah, ada lagi nih si sinar kuning. Sinar kuning kita sebut dengan happy light. Dia membantu meningkatkan kualitas tidur dan kuantitas tidur dari para pasien stroke. Karena pada saat tidur proses recovery tubuh ini berjalan. Proses recovery pembuluh darah juga berjalan. Dengan menggunakan teknologi laser yang ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, ya digunakan pada area pergelangan tangan, harapannya tensi menjadi lebih bagus. Stroke-nya nanti juga pulih lebih cepat dan juga mencegah terjadinya resiko serangan stroke berulang. Nah, selain kualitas darah dan pembuluh darah, di pergelangan tangan kita juga ada titik-titik akupuntur. Di situ ada LU7, 8, 9, PC6 dan juga PC7 serta HT4 sampai HT7. Sehingga ketika Pak Toto, Bu Yuli dan pemirsa di rumah gunakan, nantinya sinar laser akan menstimulus titik akupuntur tersebut dan nantinya mendatangkan manfaat untuk kesehatan paru. Napasnya jadi lebih enak Pak, lebih plong, lebih gak capek, lebih gak gampang ngos-ngosan. Kesehatan jantung juga dapat terjaga secara optimal. Tensinya menjadi lebih terkendali, irama jantung juga terjaga dengan baik. Terlebih lagi juga akhirnya kesehatan jantung terjaga secara optimal, mencegah resiko serangan jantung. Lanjut nih pemirsa ya, apa manfaatnya NMES untuk Bapak nih yang sudah pernah kena stroke? Mbak Rita akan jelaskan. Jadi kalau kita lihat tadi keadaan Pak Toto itu masih mengalami kelemahan otot dan juga gangguan saraf. Betul. Karena kita melihat tadi gerakan mengangkat tangannya masih lambat. Kemudian jalannya kan juga belum lincah ya. Dan kemudian Pak Toto juga mengalami keluhan di kaki kiri. Nah, teknologi laser itu dilengkapi dengan teknologi NMES. NMES ini dia akan bisa menstimulasi otot dan saraf. Sehingga nanti stimulasinya itu akan membuat terjadinya sambungan antara otak
otot dan saraf itu akan berjalan baik. Iya. Jadi stimulasi ini akan membuat hubungan koordinasi antara otak, otot dan saraf itu berjalan dengan baik. Jadi ketika distimulasi dengan teratur, maka akan membuat terjadinya perbaikan pada fungsi geraknya orang-orang yang sudah terkena stroke, termasuk yang Pak Toto alami. Dan kemudian ada teknologi yang intranasal. Iya, betul sekali, Bu Rita. Nah, jadi kalau yang intranasal, Nah, kita ini, bisa lihat di sini ya Pak Toto, Bu Yuli dan pemirsa. Intranasal itu teknologi lasernya digunakan di hidung. Jadi ketika kita pakai secara teratur, maka terjadilah peningkatan aliran darah dan kualitas pembuluh darah ke arah otak. Ya. Nah, itu bisa membuat terjadinya peningkatan fungsi kognitif, kemudian mencegah terjadinya vertigo atau mengatasi vertigo, kemudian juga bisa mengatasi demensia yang sering terjadi pada pasien stroke. Tadi kita bisa lihat bahwa Pak Toto Ya. sendiri menjelaskan bahwa saya sudah banyak yang lupa gitu, nggak bisa lancar lagi mengingat. Nah, yang intranasal itu bisa mengatasi, membantu untuk mengatasi demensia. Saya pikir teknologi laser dan teknologi NMES akan mengakselerasi pemulihannya, Betul. Pak Ya, Toto. betul sekali. Bapak sekarang sudah mulai mengubah pola hidup, itu kami salut. Obat-obatan masih diminum, Pak. Ketemu dokter juga rutin, bagus. Tinggal tambahin teknologi laser dan teknologi NMES. Kami kasih peneguhan deh. Ini penebalan pemirsa, sebuah cerita dari masyarakat Indonesia yang punya keluhan mirip dengan Pak Toto. Bedanya, yang satu ini sudah pakai teknologi laser. Apa ceritanya? Ayo Pak Toto, kita dengarkan yang ini. Memang dulu awalnya tuh tensi saya tinggi dan kolesterol tinggi gitu ya, sehingga ada pendarahan di otak. Sejak menggunakan NMES atau teknologi laser ini, saya berjalan yang tadinya pakai tongkat, sekarang saya sudah tidak pakai tongkat lagi. Kolesterol saya stabil, tidur nyenyak, tensi pun normal. Dari sisi fisik, otot kaki saya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi untuk berjalan pun lebih nyaman, lebih enteng. Seperti naik tangga pun saya sudah mulai enak gitu loh, nggak berat lagi gitu. Jadi makin semangat pemirsa. Kalau dengar cerita orang-orang yang memang punya masalah sama seperti kita yang lagi menghadapi masalah sekarang. Tapi bedanya mereka sudah melampaui masalah itu. Pasti Anda yang punya masalah itu kan jadi merasa, oh aku ada semangat nih, punya harapan. Kalau dia bisa, masa aku nggak bisa? Kan gitu ya Pak Toto, Bu Yuli. Ini saya tunjukin. Ini cerita Pak, silakan lihat sebelah sini Ini Pak. pasti Ibu Bapak udah sering ketemu ya, betul ya? Ada yang di komunitas ya? Pak Yoyok, iya betul. Terus ada di atasnya Pak Suhadi, betul ya? Hadi, Ketua Kresna. Nah itu mereka semua Iya. punya cerita masing-masing, Bapak Ibu. Pasti Ibu udah akrab lah ya sama mereka ya Pak ya. Tahu awal-awal terkena serangan stroke seperti apa ya. Lalu berupaya maksimal merubah gaya hidup, menjalani terapi medis, dan ditambahkan dengan menggunakan teknologi laser, ya hasilnya seperti Bapak Ibu bisa lihat, mungkin sering ketemu sama Pak Suhadi, Pak Yoyok, Pak Haryanto, dan yang lain ya, mereka sudah bisa beraktivitas, berproduktivitas, bisa ibadah dengan lancar kembali. Nah kalau mereka aja bisa, berarti Bapak Juga Toto bisa. pasti lebih bisa lagi. Betul. Pak, Ibu begitu baik sama Bapak ya. baik. Sayang sekali sama Bapak ya. Luar biasa pertolongannya ya. Bapak mau ngomong apa sama Ibu, Pak? Terima kasih sama Ibu. Udah sehat terlalu, semangat. Apa yang Ibu dapatkan sejauh ini, Bu, dari acara kami di Go Healthy? Alhamdulillah ya, semakin membuka jalan untuk mencapai kepulihan Amin. dengan penerangan mengenai teknologi laser. Iya. Cuman ya memang saya akui kami belum menggunakannya. Ya. Insya Allah kedepannya akan kami gunakan Ah, bagus. agar tercapai pulih kembali. Betul. Insya Allah sampai 100%. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Toto sudah siap untuk merangkul teknologi laser, Anda juga harusnya demikian. Pemirsa yang ada di rumah. Namanya adalah Dokter Laser. Ada juga AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir sejak munculnya di negara kita. Kalau Anda menggunakan secara rutin Dokter Laser ataupun AccuLaser, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, bahkan asam urat. Salah satu yang menjadi masalah kesehatan kita. Harapannya ketika angka-angkanya terkendali, maka Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Segeralah dapatkan AccuLaser atau Dokter Laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca
ada tim call center dari Gogomall. Ini tim resmi yang nanti akan bantu jelasin kepada Anda secara detail dan membimbing Anda sampai mendapatkan alat kesehatan ini. Dan hanya melalui jalur inilah maka Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Ayo, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Come on! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.